Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satika dengan nomor BP 2011-07-3005. Saya berasal dari kelas 2A dan 4TC, dan dosen pengampu adalah yang pertama Pak Aprinal, Adila Asril, STMkom, yang kedua Bu Dery Latika Herda, STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan yang telah saya buat yang berjudul osilator FR HM transmitter, yang dimana saya melakukan percobaan ini pada melakukan praktikum ini pada tanggal 22 September 2021. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah diharapkan mahasiswa mampu mengukur titik kerja dari rangkaian osilator AM. Yang kedua, menjelaskan ketergantungan frekuensi terhadap penguatan dari rangkaian pemancar AM. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh output osilator terhadap frekuensi pancar. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip kerja dari rangkaian pemancar AM. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengaruh komponen LC terhadap frekuensi pemancar dari rangkaian osilator. Yang ketujuh, diharapkan mahasiswa menguasai konsep teori sistem elektronika telekomunikasi. Yang kedelapan, diharapkan mahasiswa menguasai teori dasar elektronika dan rangkaian listrik dan sistem telekomunikasi. Yang kesembilan, diharapkan mahasiswa dapat mengoperasikan alat-alat bantu untuk keperluan pengukuran atau software multisim. Landasan teori yang pertama, pemancar AM. Pemancar AM mengambil sinyal audio sebagai input dan mengirimkan gelombang termodulasi amplitudo ke antena sebagai output yang akan ditransmisikan. Gambar 1 adalah blok diagram AM transmitter. Cara kerja pemancar AM dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sinyal audio dari output mikrofon dikirimkan ke pra-amplifier yang meningkatkan level sinyal modulasi. Yang kedua, osilator RF menghasilkan sinyal pembawa. Yang ketiga, baik sinyal modulasi dan sinyal pembawa dikirimkan ke modulator AM. Yang keempat, power amplifier digunakan untuk meningkatkan level daya gelombang AM. Gelombang ini akhirnya diteruskan ke antena untuk ditransmisi. Yang kedua, ada osilator Colpit sebagai osilator RF. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan osilator Colpit. Bias membagi tegangan R1 dan R2, mengatur A titik operasi diam. RF jok memiliki reaktansi induktif yang sangat tinggi. Jadi muncul terbuka untuk sinyal AC. Untuk sinyal AC, rangkaian memiliki gain tegangan frekuensi rendah, di mana FC adalah hambatan kolektor AC karena RF jok muncul sebagai tahanan kolektor dan terbuka ke sinyal AC. Resistansi kolektor AC, terutama resistansi AC dari rangkaian tangki resonansi. Resistansi AC ini memiliki nilai maksimum pada resonansi. Gambar 3 di bawah ini adalah rangkaian ekivalen AC yang disederhanakan dari osilator Colpit. NS sirkulasi atau arus lap dalam tangki mengalir melalui C1 secara seri dengan C2. Perhatikan bahwa Vout sama dengan tegangan AC di C1. Juga tegangan umpan balik VY muncul di C2. Ini tegangan umpan balik mendorong basis dan mempertahankan osilasi yang dikembangkan di seluruh tangki sirkuit asalkan ada penguatan tegangan yang cukup pada frekuensi osilasi. Frekuensi osilator Colpit dapat dihitung menggunakan rumus frekuensi resonansi, di mana Fr sama dengan 1/2pi akar LC, di mana C sama dengan C1 ditambah C2 per C1 dikali C2 per C1 ditambah C2, dan menggunakan C2 per C1 sama dengan 10
F sama dengan 1 per periode. Peralatan yang dibutuhkan di sini adalah laptop dan software multisim. Yang keempat adalah ini gambar rangkaian. Yang kelima adalah langkah kerja. Yang pertama adalah membuat gambar rangkaian pada gambar yang keempat di simulator multisim. Yang kedua, menghitung induktansi L dan kapasitansi C, C3 dan C4 untuk setiap frekuensi pada tabel 1. Untuk mempermudah perhitungan, tentukan L terlebih dahulu dalam orde milihenry. Yang ketiga, menghitung C menggunakan persamaan 1. Yang keempat, menentukan C3 dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Yang kelima, menentukan C4 menggunakan persamaan 3. Yang keenam, menggunakan nilai L, C3, dan C4 tersebut pada rangkaian di simulator. Yang ketujuh, menjalankan simulasi dan dilihat hasil osiloskop. Kemudian isi tabel percobaan. Yang kedelapan, membuat analisa hasil percobaan beserta gambar hasil pengukuran TP1, TP2, TP3, dan TP di osiloskop. Yang kesembilan adalah membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Ini adalah yang kelima adalah data percobaan, dan ini adalah data percobaan. Selanjutnya adalah analisa data pada praktikum osilator RF AM transmitter dengan menggunakan software multisim bertujuan untuk membuktikan rangkaian osilator Colpitts yang dimana frekuensinya ditentukan pada tabel. Untuk mengatur frekuensi pada multisim dibutuhkan function generator. Pada percobaan pertama dengan frekuensi 5000 Hz, L-nya sama dengan 1 mH, didapatkan hasil perhitungan dengan teori yaitu C total sebesar 1,0142 mikrofarad. Hasil itu didapatkan dari rumus Fr sama dengan 1 per 2 pi akar Lc. Pada percobaan menggunakan multisim dapat dilihat pada osiloskop nilai periodanya, di mana nilai perioda sebesar 1,99,811 mikrosekund, dan jika kita mencari nilai frekuensi didapatkan 5000 Hz. Untuk mencari menggunakan rumus V sama dengan 1 per T. Pada percobaan berikutnya dengan menggunakan frekuensi yang berbeda didapatkan nilai perioda yang semakin kecil dan nilai frekuensinya sama dengan yang ada di tabel. Pada perhitungan dengan teori dengan menggunakan frekuensi yang berbeda-beda didapatkan C total yang semakin menurun nilainya jika frekuensinya semakin ditambah. Untuk mencari nilai C pada masing-masing kapasitor menggunakan rumus C sama dengan C1 dikali C2 per C1 ditambah C2. C di sini tergantung pada nilai kapasitor yang akan dicari pada rangkaian, dan nilai C2 per C1-nya sama dengan 10. Untuk mencari amplitudenya rumusnya A sama dengan C/P dikali time per diff. Dan ini adalah hasil perhitungan menggunakan teori. Yang pertama itu adalah 5000 Hz dan L2-nya 1 mH atau 10 pangkat 3 Henry. Di mana dengan menggunakan rumus Fr 1 per 2 pi akar Lc, dan yang dicari di sini adalah C karena nilai Fr sendiri sudah ditentukan dan nilai dari C-nya belum ada. Jadi kita dapat mencari nilai C, dan didapatkan nilai C adalah 1,0142 kali 10 pangkat 6 farad. Dan selanjutnya kita mencari nilai dari berapa C3 dan C4-nya karena yang dicari tadi masih nilai C total. Dan didapatkan nilai dari C3-nya yaitu sebesar 1,156 mikrofarad dan C4-nya sebesar 11,156 mikrofarad. Dan selanjutnya
kita mencari nilai 1/T, 1/1998,1 mikrosecond, dan hasilnya 0,05 mikrosecond, dan itu sama dengan 5.000 Hz. Yang ini nih didapatkan dari nilai multisim. Periode di sini didapatkan dari nilai multisim, yaitu ini. Fungsionalnya jangan lupa diubah menjadi 5.000 Hz atau 5.000 kHz. Di sini saya memakai skala 50 mikrosecond untuk time per disk, dan akan memakai 10 volt per disk. Kita tempatkan letak ini di satu gelombang penuh. Yang pertama kita letakkan di sini, dan yang kedua di sini. Dan didapatkan hasilnya 299,242 mikrosecond. Seperti yang ada di sini. Dan setelah didapatkan nilai periode, untuk mencari nilai frekuensinya, yaitu dengan nomor 1/periode, dan dapatkan 5.000 Hz sesuai dengan soal yang diberikan tadi. Dan untuk mencari amplitudenya, yaitu dengan nilai VPP dikali 10 volt per disk, dan didapatkan nilai dari amplitudenya sebesar 40 volt. Untuk yang frekuensi yang kedua, yaitu 12.000 Hz, ini adalah dengan perhitungan teori seperti tadi. Ini rumusnya, dan mencari nilai C total, dan setelah dapat C total, mencari nilai dari C3, C4, dan di sini didapatkan nilai C totalnya, yaitu sebesar 0,176 mikrofarad, dan C3-nya sebesar 0,1936 mikrofarad, dan nilai dari C4-nya adalah 1936 mikrofarad. Untuk mencari nilai frekuensi pada multisim, kita rubah ini jadi 12 kHz atau 12.000. Kita masih memakai skala yang sama dan meletakkannya pada satu gelombang ini. Dan didapatkan nilai dari periodenya, yaitu 8,33 mikrosecond. Dan jika kita masukkan pada rumus, yaitu 1/T 1883 mikrosecond, dan didapatkan hasilnya 12.000 Hz sesuai dengan yang ada di yang telah ditentukan pada modulnya. Untuk mencari amplitudenya sama seperti tadi, yaitu
VPP dikali VPP dikali amplitudenya, selanjutnya adalah mencari V-nya dengan nilainya 45.000 Hz, L-nya 1 mH. Dengan perhitungan rumus didapatkan C totalnya 0,01 mikrofarad dan C 3-nya didapatkan 0,1375 mikrofarad, dan untuk yang C3 didapatkan 0,01375 mikrofarad, untuk yang C4-nya didapatkan 0,1375 mikrofarad. Untuk mencari V jika kita pada multisim adalah mengubah ini menjadi 45. Dan ini nih karena gelombangnya sangat dempet, tidak terlihat, maka bisa kita ubah skalanya ke kecil. Dan didapatkan hasil dari nilai periodenya adalah 22,284. Dan untuk mencari V-nya, satu per periode yang didapatkan pada multisim dan betul frekuensinya 45.000 Hz. Dan untuk amplitudenya sama seperti tadi, yaitu VPP dikali 10 volt per disk. Selanjutnya kita akan menggunakan 150.000 Hz dan L2-nya sebesar 1 mH. Pada multisim 50.000. Karena ini gelombangnya dan sangat rapat gitu, saya akan menggunakan skala yang lain. Dan didapatkan periodenya 6,723 mikrosecond. Yang keempat, dengan frekuensi 150.000 Hz, seperti yang tadi, kita mencari nilai dari C dan didapatkan nilai C totalnya sebesar 1,127 nanofarad. Untuk nilai C3-nya didapatkan sebesar 1,2397 nanofarad, dan untuk C4-nya sebesar 12,397 nanofarad. Dan untuk mencari nilai dari frekuensi pada multisim dengan cara berikut, saya telah merubah, ini adalah nilai dari 150.000 ke Hz, dan saya telah mengubah skalanya dari yang tadi, karena yang tadi itu rapat dan kita sulit untuk menemukan yang mana satu gelombangnya. Dan didapatkan time per disk-nya yaitu 6273 mikrosecond.
dan dimasukkan nilainya, yaitu 1/T, dan didapatkan frekuensinya 150.000 Hz sesuai dengan apa yang ada di tabel tadi. Dan untuk amplitudenya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 40 volt. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum modul pertama ini adalah osilator adalah suatu alat yang merupakan gabungan elemen aktif dan pasif untuk menghasilkan gelombang sinusoidal. Osilator mempunyai beberapa jenis seperti osilator Colpitts. Osilator Colpitts menggunakan pembagi tegangan kapasitor sebagai sumber masukannya atau inputnya. Pada percobaan dengan menggunakan mesin dan dengan perhitungan manual didapatkan hasil periode dan nilai kapasitor. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rumus VL sama dengan 1/2 pi akar LC didapatkan nilai kapasitor nilai kapasitor di mana nilai kapasitor semakin kecil jika frekuensinya semakin besar. Artinya, nilai frekuensi berbanding terbalik dengan nilai kapasitor. Pada osiloskop juga dapat dilihat bahwa nilai periode semakin kecil jika frekuensi semakin besar. Untuk membagi nilai dari C total menggunakan rumus C sama dengan C1 dikali C2 per C1 ditambah C2, dan C di sini tergantung pada kapasitor yang digunakan pada rangkaian. Untuk mencari nilai amplitudo, rumusnya A sama dengan VPP dikali sin per div, dan yang kelima adalah pada osiloskop multisim jika kita menggunakan skala channel A dan channel B yang sama, dan juga skala time per div-nya yang sama, maka dapat dilihat gelombang akan semakin rapat jika frekuensinya semakin besar. Yang terakhir adalah ini daftar pustaka, yaitu modul yang pertama, dan ini adalah referensi dari internet. Yang terakhir adalah lampiran yang saya lampirkan pada halaman terakhir, yaitu screenshotan dari multisim. Yaitu ada yang frekuensi 5.000 Hz, 12.000 Hz, 45.000 Hz, dan 150.000 Hz. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.